kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang pasti sangat kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi Amazing Kako. Teman pemilih, proses edukasi dan pendampingan dengan tujuan memastikan pemilih mengetahui dan memahami pentingnya pemilu dan partisipasi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Sebagai penyandang disabilitas, para pemilih juga harus mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama. Pemilu inklusif tidak hanya memberikan perbedaan atau memberikan hal-hal yang membedakan para pemilih, tetapi harus menyesuaikan kebutuhan para pemilih. Untuk podcast KPU Jateng episode spesial Amazing Kako kali ini sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kota Magelang, Ibu Vika Fitri Utami. Bu Vika, selamat datang. Apa halo Mbak, baik Mbak, Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng. Ya, sama-sama Mbak. Ibu boleh dong disapa dulu teman pemilih podcast KPU Jateng. Oke, baik. Teman pemilih ya nyapanya. Oke. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih. Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya masih punya tamu satu lagi, mohon ditunggu. Teman pemilih, satu lagi tamu saya yang sudah bergabung dengan studio podcast KPU Jateng melalui daring kali ini, Bapak Oki Haryanto, Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Wonosobo. Hai Pak Oki, apa kabar Pak Oki? Sehat, Alhamdulillah Mbak Nunung. Terima kasih sudah bergabung dengan KPU Jateng. Iya, jumpa lagi teman pemilih di podcast KPU Jateng bersama saya Oki Haryanto dari Divisi Parmas SDM Kabupaten Wonosobo. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir. Kita akan membahas kali ini terkait dengan pendidikan pemilih terutama untuk disabilitas. Ini hal yang sangat menarik nih Pak Oki dan Bu Vika. Mungkin boleh diberikan bagaimana pandangan Bapak Ibu berdua terkait dengan kondisi partisipasi pemilih disabilitas selama ini menurut Bapak Ibu di kabupaten kota masing-masing. Mungkin diawali Bu Vika dulu deh. Baik Mbak Nunung, terima kasih untuk waktunya. Kalau kita bicara tentang kondisi partisipasi pemilih ya di di Kota Magelang, secara umum dari pemilu dan pemilihan menunjukkan peningkatan ya, terutama karena dari KPU juga menyiapkan ada upaya gitu untuk menyiapkan fasilitas yang aksesibilitas seperti TPS yang ramah disabilitas, kemudian ada template braille gitu kan. Tetapi memang belum maksimal, belum optimal begitu terkait partisipasi pemilih disabilitas ini. Mungkin karena ada beberapa kendala seperti salah satunya itu stigma atau anggapan begitu yang datang dari lingkungan sekitar atau mungkin malah dari keluarga sendiri yang menganggap bahwa penyandang disabilitas ini tidak mampu untuk datang ke TPS sendiri atau malah merepotkan gitu. Nah, yang kemudian pastinya akan menimbulkan ketidakpercayaan diri dari teman-teman disabilitas. Mungkin ini yang kemudian yang jadi masalah ya, kemudian menurunkan partisipasi pemilih disabilitas untuk datang ke TPS. Tapi secara keseluruhan ada peningkatan begitu Mbak. Ada peningkatan dari penyelenggaraan tahapan pemilu
dan pemilihan Itu pilkada dengan kemarin. yang terakhir di 2024 ya Ibu? Iya, kalau secara umum ya secara umumnya ada peningkatan begitu. Oh, tapi masih dirasa kurang begitu oleh KPU Kota Magelang. Iya, karena kan ragam disabilitas ini banyak ya Mbak ya. Kemudian ketika kita lihat yang datang ini nggak semuanya gitu. Dari data yang sudah masuk gitu kan kita ada Mbak yang pantar gitu ya, pendaftaran Oke. pemilih itulah. Ketika kita cocok itu kan kita juga mendata disabilitas. Nah, ketika kita cocokkan memang masih banyak sih PR kita untuk meningkatkan Masih belum partisipasi. semua pemilih disabilitas hadir Iya. pada hari pemilihan begitu. Kalau di Kota Magelang kondisinya meskipun meningkat tapi masih belum maksimal. Kalau di Wonosobo, Pak, meskipun jarak antara Magelang dan Wonosobo, Kota Magelang dan Wonosobo ini nggak terlalu jauh dengan kondisi geografis yang mungkin agak berbeda. Apakah ada kondisi yang berbeda untuk partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan pemilu? Pak Oki. Terima kasih Mbak Nunung. Perlu saya sampaikan ini jumlah penyandang disabilitas pada pilkada kemarin yaitu sekitar 2.368 dan dari 2.368 yang menggunakan hak suaranya itu baru 616. Berarti tingkat partisipasinya di angka 26%. Itu tantangan bagi kita khususnya di KPU Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan tingkat partisipasi yang baru di angka 26% itu Mbak Nunu. Terima kasih. Masih sangat sedikit ya Bapak partisipasi Sangat sedikit Pak. Disabilitas ini. Benar juga yang disampaikan Bapak tadi. Ini jadi tantangan nih. Bapak, kalau di Wonosobo masih ada anggapan bahwa pemilih disabilitas ini tidak mampu memilih secara mandiri. Bagaimana KPU Wonosobo menanggapi stigma ini, Bapak? Iya, stigma ini kan muncul dari paradigma lama ya, Mbak Nunung, yang melihat bahwa penyandang disabilitas itu hanya sebagai objek yang perlu tanda kutip mungkin dikasihani, bukan sebagai subjek yang punya hak setara. Jadi mereka dianggap tidak cakap hukum lah. Padahal di regulasi di Undang-Undang 7 tahun 2007 tentang pemilu dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjamin hak setara untuk punya hak yang setara untuk dipilih dan memilih. Tapi kenyataannya diimplementasi di lapangan masih sangat kurang itu Mbak Nunu di Kabupaten Wonosobo khususnya. Betul sekali. Jadi kalau dari pengalaman kami bertemu dengan teman-teman disabilitas itu sebenarnya kan mereka itu bisa menyatakan bahwa mereka itu bisa mandiri, mereka hanya ingin diperlakukan dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka, tidak dianggap sebagai kelompok yang berbeda begitu. Apakah di Wonosobo juga ada keinginan begitu dari teman-teman pemilih? Kalau di Wonosobo itu dari proses awal pendataan itu Mbak Nunung. Jadi maaf ya kalau mungkin ada anggota keluarga yang mempunyai disabilitas atau katakanlah kekurangan. Jadi semacam keluarga itu menutupi itu dalam tanda kutip suatu aib. Jadi kalau pas di awal pemetaan pendataan itu juga sekarang kurang terbuka lah jadi pihak keluarganya itu. Jadi pendataannya nanti di data disabilitas nanti ngerepoti atau perlu pendampingan dan sebagainya. Jadi wacana di atas bahwa disabilitas adanya mempunyai sosok yang mempunyai perlu pendampingan khusus. Jadi kayak hal yang sebagai objek gitu, katakanlah sebagai objek yang mempunyai kekurangan gitu. Anggapannya masih kayak gitu Mbak Nunu. Dengan kondisi yang dihadapi oleh para pemilih di Wonosobo sendiri ini Bapak khususnya,
Apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonosobo menghadapi kondisi ini? Ini kan tantangan tersendiri ya Bapak ya. Betul, Mbak Mesti Nunung. ada Iya. hal yang menjadi terobosan atau inovasi supaya apa yang disampaikan oleh KPU dan harapan KPU untuk meningkatkan partisipasi ini bisa tercapai. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU Wonosobo, dan mungkin bisa disampaikan sekalian apa upaya yang paling efektif menjangkau teman-teman disabilitas, Pak? Iya. Pertama kita melakukan simulasi. Jadi dari tata cara yang paling simpel, membuka surat suara, mencoblos, melipat dan memasukkan ke kotak suara. Bagi khususnya saya nggak membedakan penyandang disabilitas ya, baik tunarungu, tunanetra atau secara fisik ya. Yang selanjutnya yaitu pengenalan alat bantu. Jadi kayak semacam menggunakan template braille bagi tunanetra, katakanlah gitu, ada penerjemah bagi tunarungu gitu. Jadi terus yang selanjutnya ada workshop berbasis komunitas. Pertemuan tatap muka, workshop ini diselenggarakan KPU tingkat lokal dengan kelompok disabilitas. Jadi kelompok disabilitas itu ada, kalau di Wonosobo itu kan kumpulan disabilitas, atau kalau kita menyebutnya adalah IDW. Jadi IDW itu Ikatan Disabilitas Wonosobo, yang itu jadi menampung berbagai disabilitas ya kan, dari berbagai tunarungu, tunanetra, tunagrahita, cacat fisik dan sebagainya. Dan itu masing-masing mereka ada koordinatornya masing-masing. Terus yang keempat adalah pelatihan untuk pendamping dan petugas TPS. Jadi yang edukasi bagi pendamping, baik pendamping dari keluarga ataupun petugas petugas KPPS-nya, mengenai tata cara membantu disabilitas tanpa mempengaruhi mereka. Jadi biarkan mereka memilih dengan hati nuraninya. Begitu, Pak Nunung. Dari 4 cara yang tadi sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonosobo, apakah ini dirasa sudah cukup efektif untuk menjangkau teman-teman disabilitas? Kalau saya bilang efektif sudah, tapi kan semua ini kan kita arahnya nanti tingkat partisipasi ke depan untuk penyandang disabilitas itu kan meningkat ya. Tapi jadi katakanlah kita kan butuh upaya yang konkret, jadi nyata, walaupun segmennya kecil, jadi butuh perhatian lebih untuk disabilitas ini, Kak Nunung. Jadi kita harus ya pelan-pelan untuk melakukan pendidikan pemilih disabilitas ini, gitu kan. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa workshop itu berbasis komunitas itu sangat penting dirasa. Jadi di situ ada, mereka juga ada agenda-agenda pertemuan yang dilakukan di internal mereka sendiri. Jadi kita ikut terlibat lah, bukan hanya KPU yang memfasilitasi, tapi dari mereka pun juga ada jadwal untuk komunitas, ada semacam pertemuan. Jadi kita mencoba ikut masuk di dalam komunitas disabilitas tersebut, Pak. Pendekatan berbasis kelompok ke masing-masing organisasi untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih langsung kepada mereka. Mungkin itu ya Pak Oki. Iya, begitu. Kalau di Kota Magelang, Bu Vika, apa yang sudah dilakukan Bu Vika? Untuk ini ya, apa namanya, kepada disabilitas. Iya, pendidikan untuk pemilih disabilitas di Kota Mungkin Magelang. nggak terlalu jauh ya dengan yang dilakukan oleh Wonosobo. Di Kota Magelang juga ada komunitas disabilitas gitu. Jadi kami hadir ke komunitas, tapi juga menghadirkan mereka begitu menghadirkan mereka juga untuk melakukan sosialisasi begitu, untuk melakukan pendidikan pemilih pemula secara tatap muka. Karena yang seperti yang disampaikan Pak Oki tadi ya, disabilitas ini kan beragam ya jenisnya, jadi kita nggak bisa memberikan informasi itu secara seragam gitu. Jadi kalau
kalau kita tatap langsung, komunikasi langsung, ini kan kemudian kita bisa menyesuaikan gitu bahasa yang kita gunakan, kemudian metode yang apa namanya, yang kita gunakan gitu. Jadi antaranya disabilitas rungu, kemudian netra, ini kan pastinya berbeda ya dalam kita menyampaikannya begitu, Mbak. Apa ya? Jadi lebih oke lah kita adakan satu bersama gitu ya, satu komunitas bersama, tapi di situ nanti seperti yang disampaikan Pak kita tadi ada penerjemahnya ketika untuk yang rungu begitu ya, kemudian untuk yang netra begitu kan, kita juga mereka biasanya menyampaikan untuk diberikan apa namanya ya, menyampaikan misal ketika kita bersosialisasi calon gitu, mereka di ini dong apa namanya, di apa ya namanya Mbak ya, diidentifikasi ciri-cirinya ini orangnya seperti ini, nomor 1 ini namanya ini. Jadi mereka kalau yang netra itu lebih minta didetailkan begitu kalau secara kita mensosialisasikan gitu. Mungkin itu Mbak, gimana ya, jadi kita menyesuaikan begitu dengan ragam disabilitas. Masuk ke kelompok-kelompok disabilitas untuk memberikan edukasi begitu Ibu, atau ya tetap menghadirkan mereka secara berkelompok ya Ibu. Kalau di Kota Magelang ada banyak kelompok disabilitas nggak sih Ibu? Jadi paguyuban disabilitas begitu di tempat mereka. Jadi sebenarnya mereka paguyubannya ini lebih ke apa? Mengajarkan ini ya Mbak, keterampilan kemandirian begitu ya, tapi kita tetap masuk di situ begitu untuk memberikan pendidikan pemilih kepada mereka. Jadi ya juga keterampilan khusus yang harus dimiliki. Jadi kita juga masuknya memberi keterampilan ya kan kita ngajar apa, kita memberikan informasi bagaimana memahami alur pemungutan suara begitu kan, kemudian bagaimana mereka mengetahui hak mereka di TPS gitu. Jadi kita tetap masuk memberikan ilmu juga gitu, tapi mungkin dengan bentuk yang lain ya. Ibu dengan mungkin ada tadi yang seperti disampaikan Ibu, ada bahasa yang berbeda, kemudian metode yang harus digunakan dalam rangka mendekati para pemilih disabilitas ini. Dengan adanya ini, sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan teman-teman disabilitas, pemilih disabilitas ini, kalau menurut Ibu sendiri, apa yang harus dilakukan oleh KPU untuk memberikan pendidikan pemilih pada para disabilitas ini, Bu? Ya, tadi ya Mbak, karena kita ragam disabilitasnya, jadi mungkin kita bisa lebih tetap mensosialisasikan, memberikan pendidikan pemilih secara berkelanjutan dengan cara yang inklusif tadi ya. Bagaimana kita menyesuaikan bahasa, kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan metode penyampaiannya, begitu kan. Kemudian bagaimana kita menggunakan media begitu ya, baik secara audio atau gambar begitu kepada teman-teman disabilitas ini untuk lebih mudah dipahami begitu oleh teman-teman disabilitas. Selain itu tadi kita juga perlu membangun gitu ya, tetap membangun kolaborasi dengan komunitas disabilitas, dan juga di Kota Magelang ini kan ada lembaga pendidikan juga Mbak, SLB itu ya, untuk pendidikan pemilih pemula disabilitas. Nah itu juga kita kita berkolaborasi dengan mereka untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Jadi berkolaborasi dengan semua pihak begitu ya. Berarti tetap harus menjalin hubungan baik dengan komunitas disabilitas dan mengoptimalkan fitur yang ada di media sosial supaya bisa diakses juga oleh teman-teman disabilitas mungkin. Iya Mbak, lebih video, audionya, visualnya gitu kan. Betul. Dan sebenarnya di website kita kan sudah ada juga ya Bu, layanan untuk teman-teman disabilitas. Itu mungkin menjadi cara yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman disabilitas. Kalau di Magelang sudah dipasang kan Bu ya? Sudah Mbak, sudah. Tapi kadang kan ketika nggak semua disabilitas itu bisa mengakses begitu ya. Mereka tetap butuh bantuan dari keluarga, pendampingan begitu kan. Jadi
kita mengajak semua pihak begitu untuk selain dari keluarga juga itu tadi dari teman-teman komunitas disabilitas gitu. Dan salah satunya adalah mungkin penting juga bisa ditiru oleh para penyelenggara nantinya. Tadi yang sudah dilakukan oleh Wonosobo adalah melakukan pelatihan untuk pendamping gitu. Iya ini. Kayaknya diperlukan itu Mbak untuk pelatihan untuk pendamping ya, baik dari keluarga maupun penyelenggara gitu ya. Dan catatan tadi yang disampaikan oleh Pak Oki adalah dengan tidak mengintervensi pilihannya. Bu Vika, apa sih harapan Ibu terhadap masa depan khususnya untuk pendidikan pemilih disabilitas ini di Indonesia? Harapan saya ya, kita bisa, harapan kami ya, enggak saya, harapan kami ya dari KPU Kota Magelang gitu, kita bisa tetap melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan sehingga dengan cara yang inklusif tadi ya, sehingga teman-teman disabilitas ini bisa tetap menggunakan, bisa percaya diri begitu, tetap percaya diri untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bebas dan mandiri gitu Mbak. Jadi kita juga mengajak keluarga, lingkungan untuk tidak untuk merubah stigma atau anggapan bahwa teman-teman disabilitas ini tidak mampu. Mereka bukan ketidakmampuan, tetapi bagaimana kemudian negara hadir atau KPU hadir untuk memberikan aksesibilitas itu tadi, kemudian bagaimana lingkungan, bagaimana keluarga memberikan dukungan dan dorongan untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman disabilitas ini menggunakan hak pilihnya. Dan ini jadi PR besarnya KPU loh. Iya benar Mbak, benar banget, ini jadi PR besarnya KPU. Iya betul. Selain untuk penyandang disabilitas sendiri, juga untuk para pendampingnya. Ya. Kalau kita mau dengar juga harapan dari Pak Oki untuk pendidikan pemilih disabilitas khususnya untuk di Wonosobo sendiri, Pak Oki. Ya, harapan terhadap katakanlah masa depan pendidikan khususnya disabilitas ini adalah terwujudnya sistem pemilihan yang inklusif, aksesibel dan mandiri, di mana saya katakan tadi di awal bahwa disabilitas tidak hanya menjadi objek sosialisasi gitu. Jadi bisa menjadi subjek yang aktif dalam berpartisipasi di dalam sebuah demokrasi, khususnya pada pemilihan yang ada di KPU gitu, Pak. Betul sekali. Dan harapan-harapan ini tentunya harus diwujudkan oleh KPU pada pelaksanaan tahapan mendatang. Baik, Pak Oki, kalau boleh dong informasinya untuk kami khususnya di Jawa Tengah ini, kalau di Wonosobo ini ada sekolah khusus disabilitas yang siswanya cukup banyak ya Pak Oki kalau nggak salah. Ada itu Dena Upakara Mbak namanya, di khusus untuk SLB, di Tunarungu, iya SLB itu. Jadi kebanyakan di sini ada sekolah sama sekalian asrama sama sekolahan di situ. Jadi untuk khusus untuk tunarungu apa yang namanya istilah tunawicara ya. Nah itu jadi ada nanti juga kayak di asrama kan mereka juga tidur, makan, belajar di tempat itu namanya SLB Sekolah Luar Biasa Dena Upakara. Oh, tapi hanya untuk yang tunawicara saja di Wonosobo. Iya, belum ada yang khusus untuk cacat fisik, belum ada itu. Cuma kalau komunitasnya ada, tapi sekolahnya belum ada. Oh, baik. Kalau di Wonosobo yang SLB ini, apakah mereka juga tercatat sebagai pemilih di Wonosobo, Pak Oki? Iya, Mbak. Kita juga kalau kemarin juga kita juga ada pakai bahasa penerjemah ya. Jadi mereka rata-rata tunarungu, jadi kita pakai penerjemah dan mereka juga kemarin juga
PPS-nya itu mengusulkan ke PPK, PPK itu sampaikan ke KPU. Jadi mana-mana yang kalau sekiranya bisa hadir di sana, kalau kemarin itu adalah waktunya bersamaan. Jadi saya sosialisasi di lapas, hari itu juga teman-teman PPK sosialisasi di SLB itu. Ketika ada kendala, mungkin bisa langsung menghubungi KPU untuk memberikan pendidikan pemilih. Apa namanya ya, agar para teman-teman yang ada di sana juga bisa mendapatkan informasi yang sama begitu ya, Pak Betul. Oki. Kan Ya. saya Ya. pikir KPU Wonosobo siap dong. Ya, harus itu, Mbak. Harus itu sebagai wujud bersama kita jadi pendidikan disabilitas kan semua sama mempunyai harapan yang sama lah. Betul sekali. Baik Bu Vika, Pak Oki, terima kasih sekali untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman pemilih dan tentunya bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada tahapan yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Vika Terima dan kasih. Pak Oki. Sampai jumpa lagi nanti di kesempatan baik lainnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan tentunya bisa jadi saya ingin Bapak dan Ibu berdua bisa hadir di studio podcast secara langsung. Salam juga untuk teman-teman secara teknis yang sudah mendukung di belakang layar. Sekali lagi terima kasih. Ya Mbak, sama-sama Mbak Nunung. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kota Magelang Ibu Vika Fitri Utami dan Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Wonosobo Bapak Oki Haryanto. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah dan kami tunggu like, komen, dan subscribe-nya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng Terupdate, bersuara kepemiluan.